Gibran tidak berhasil meminta kepada ayahnya untuk memperlihatkan ijazahnya, maka harus segera mundur dari wakil presiden. Ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jatete dimasalahkan. Ya tapi ya, apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kan nggak ada yang membackup, kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti ya. Yang merekomendasikan sekolahnya ya Pak? Merekomendasikan sekolah dari ini. Yang nyariin setelah Pak Jokowi. Kenapa Pak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? Kenapa SMA di luar negeri, kenapa? biar mandiri. Mas, aku ada foto 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas, wisuda kan Mas, lulus atau apa? Nah, baru lulus. Iya, baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan 2 tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di balai kota. Ntar saya bawain ijazah saya. Ini menarik ya. Karena apa? Karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, di UK, itu kan ternyata sudah tidak lagi kerjasama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ. Gitu. Bahkan kalau diteliti sekolahnya sama dari awal. SMA-nya itu pun bermasalah juga, mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya 2 tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya 2 tahun, kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk, tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi, ya bahkan dia sempat nyebut waktu itu di CV-nya, masih ada dulu di pemerintah Kota Solo, ya katanya dia menempuh S2 di UTS, University Technology of Sydney. Dan setelah kita kejar ke sana, ya, dan ada bukti, ternyata di UTS itu dia hanya menempuh, belum bisa masuk, dia baru menempuh matrikulasi, program namanya INSERS, itu 6 bulan, dan dia tidak lulus. Lucunya lagi, ijazah sertifikasi nggak lulus itu kemudian dikomparasikan dengan ada kayak pengakuan atau kayak ibaratnya penyesuaian dari dikti, ternyata itu hanya setara SMK. Bahkan university yang disebut-sebut di Singapura itu MDIS tadi, itu ranking ke-46 dari 51 universitas di Singapura. Jadi kan aduh, dan dia pun dalam sertifikat itu, ya itu pun sertifikatnya nanti kita periksa ya Mas Bang. Itu pun disebut bahwa dia itu tidak disarankan atau tidak direkomendasi untuk melanjutkan ke pendidikannya lebih tinggi. Kesulitan dari Pak Jokowi karena terlihat Pak Jokowi hanya mungkin, atau jangan bagaimana, pasti hanya akan aman. Jadi Pak Jokowi akan cari siapa yang akan menjamin dia, karena terus-menerus dia dipersoalkan dinastinya lah, mungkin money laundering ada juga di situ tuh. Siapa yang paling mungkin menjamin? Ya cuman anaknya. Ya karena itu Gibran adalah taruhan final dari Pak Jokowi. Sementara Gibran disorot sekarang oleh kalangan jenderal. Jadi tameng pertama dari Pak Jokowi juga menjadi beban pada dia tuh, karena dia mesti selamatkan lagi Gibran. Itu menyebabkan dalam analisis saya secara faktual aja, deskriptif, Pak Jokowi mengalami psikosomatik, lalu dia stres itu. Tapi kalau cuma problem Pak Jokowi ya mungkin gak ada soal kan, karena Jokowi anggap toh nggak apa-apalah
saya dilecehkan terus, tapi saya akan diselamatkan oleh putra saya yang bakal jadi presiden 2029. Ternyata putranya juga bermasalah. Jadi 2 kali dia mengalami krisis psikologi itu soal Pak Jokowi. Ya, tadi kita sudah melihat cuplikan video ya tadi teman-teman ya. Dan tadi Pak Jokowi mengatakan ya, ijazah Gibran dipermasalahkan, ijazah Jokowi dipermasalahkan ya. Nanti ijazah siapa lagi? Tadi bilang seperti itu ya teman-teman ya. Nah tentunya masyarakat ini sekarang kenapa mempermasalahkan ya, warganya itu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Tentunya ada maksud-maksud tertentu, tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada maksud tertentu ya mungkin itu sangat tidak mungkin sekali mereka itu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ya teman-teman ya. Karena apa? Jika pendukungnya Pak Jokowi yang pro sama Pak Jokowi itu semuanya nggak ada yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, karena berpikir bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu loh. Nah jadi memang orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu banyak yang menilai itu kurang kerjaan dan mereka ini ingin menumpang tenar ya, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu ada yang menunggangi katanya gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya ya itu yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya ya itu hak mereka ya, karena mereka sebagai warga negara itu memang sah-sah aja untuk mempermasalahkan atau untuk menggugat ya. Akan tetapi memang banyak sekali tuduhan ya yang dituduhkan ke Pak Jokowi ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang membuat Pak Jokowi melaporkan mereka ya teman-teman ya, yaitu Resmond Sianipar, Roy Suryo dan kawan-kawan ya teman-teman ya. Nah jadi kalau menurut saya sebenarnya ya tinggal tunjukin saja ijazahnya itu sebenarnya selesai. Kan tapi mereka mengatakan ijazah itu bukan domain publik ya, itu adalah privasi. Akan tetapi dibantah sama grup Roy Suryo CS, katanya ijazah tersebut ya itu domain publik karena Pak Jokowi itu sudah menjabat sebagai presiden dan menjadi pejabat publik selama 10 tahun katanya seperti itu ya. Nah ini yang benar yang mana, makanya mereka itu ya adu argumentasi dan berdebat, yaitu adu argumentasinya juga secara hukum sih itu bagus sekali ya. Dan yang lebih menarik lagi sekarang ini ijazah Gibran yang dipermasalahkan ya teman-teman ya. Nah kan aneh sekali ya, setelah ijazah Pak Jokowi dipermasalahkan padahal ini juga belum selesai ya kan, tapi sekarang ini ijazah Gibran pun sekarang dikorek-korek bahkan diobok-obok gitu. Benar, sekarang ini memang diobok-obok sekarang ini ijazah Gibran ya, padahal ijazah Pak Jokowi aja belum terbukti asli atau palsunya ya. Akan tapi sekarang sudah mulai mengerucut lagi ke ijazah Gibran sekarang ini ya. Jadi saya sendiri yang nonton bingung teman-teman ya, yang nonton ini bingung ya, mana yang mau dipermasalahkan dulu dan mana yang mau diselesaikan dulu ya. Jadi ini belum selesai yang satu tapi sudah ada lagi, yaitu ijazah Gibran yang dipermasalahkan ya. Dan kalau menurut saya ini ya teman-teman ya, menurut saya itu mungkin ya sekarang ini kan mau ada isu-isu yaitu pemakzulan Gibran Raka Buming Raka ya. Mungkin salah satunya itu kenapa mereka mempermasalahkan ijazah Gibran, karena itu bisa jadi alat ya, nanti bisa jadi bukti-bukti juga, merupakan suatu bukti yaitu untuk syarat-syarat memakzulkan Gibran. Mungkin kan harus ada bukti yang valid tentunya seperti itu ya. Nah bagaimana dengan kalian? Kalian akan mendukung siapa? Kalau menurut saya tidak mendukung siapa-siapa ya, karena sebenarnya
hal yang remeh-temeh sebenarnya kayak ijazah. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya tinggal nunjukkan saja itu selesai, ya biar tidak jadi fitnah kan gitu ya. Justru Pak Jokowi kalau memang mau harga dirinya bersih, ya itu tinggal menunjukkan saja ijazahnya, ini ijazah saya loh kan gitu. Iya benar, itu seperti itu. Jadi tinggal menunjukkan saja gitu ya, tinggal menunjukkan itu selesai. Dan orang yang memfitnah Pak Jokowi ya dipenjarakan, dilaporkan seperti itu. Itu kalau menurut saya ya, jika saya dituduh sama seseorang ya saya ngapain saya harus umpet-umpetin ijazah saya, dan ngapain saya tidak mau menunjukkan dan tidak berani menunjukkan ya. Akan tetapi mereka kan berdalih, dan berdalil itu ya itu tidak serta-merta ijazah itu langsung ditunjukkan karena itu bukan domain publik, katanya kan seperti itu. Nah itu yang jadi saya sendiri kalau mau nyuruh-nyuruh Pak Jokowi juga kan tidak ada hak saya harus nyuruh-nyuruh Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Itu kan saya sendiri, kalau saya yang punya tentunya langsung saya tunjukkan. Yang memfitnah saya itu langsung saya laporkan kan gitu ya teman-teman ya. Iya tentunya seperti itu. Tentunya itu lebih simpel dan lebih mudah sekali ya untuk selama ini kan kayak Pak Jokowi nih misalkan ya difitnah-fitnah, dituduh-tuduh ya kan, jadi kemana-mana masalahnya. Ibaratnya saya dituduh yang mempunyai sesuatu tapi sesuatu itu palsu dan dikabarkan kemana-mana, dituduh-tuduh bahkan dihujat-hujat ya kan. Saya juga nggak mau nama saya jelek kan, pasti saya tunjukkan ijazah saya dan akan membersihkan nama saya. Nah jika sudah saya tunjukkan ya, terus yang memfitnah itu atau yang menuduh-nuduh itu mau diapakan sama saya? Mau dimaafkan atau mau dikandangin kan gitu ya kan? Kalau saya seperti itu ya, tidak perlu repot-repot harus ngabis-ngabisin uang. Saya percaya Pak Jokowi ini orang kaya kan, namanya juga pernah menjadi presiden ya kan, pasti orang kaya kan gitu, duitnya banyak, bahkan 7 turunan 14 turunan pun itu tidak akan ada habisnya kan gitu. Nah kalau saya sendiri nih ya, walaupun saya punya uang banyak tidak mau perlu capek-capek, walaupun memang bisa membayar misalnya gitu ya kan, tapi kan capek walaupun kita bisa membayar pengacara gitu kan, pasti dipanggil ke sana kemari ya lelah ya, tenaganya ya, badannya, pikirannya itu pasti lelah karena dipanggil ke sana kemari untuk jadi saksi ya, untuk jadi terpanggil kan gitu ya. Nah menurut saya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita itu sebenarnya berwarga negara ya, memang mungkin kalau menurut saya ya, saya tidak tahu dan tidak ngerti sebenarnya bagaimana ya, apakah sebenarnya orang yang pernah menjabat sebagai presiden atau pejabat publik itu ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah atau dokumen-dokumen yang dulunya pernah dipakai untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik, dan apakah itu hak masyarakat jika ijazah tersebut dipakai untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik misalnya gitu ya. Apakah publik wajib, dan apakah publik ini berhak untuk mengetahui ijazah tersebut atau dokumen tersebut gitu ya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa publik berhak untuk mengetahui atau melihat dokumen tersebut karena mereka ini punya dokumen tersebut untuk menjabat sebagai untuk mendaftar sebagai pejabat publik, katanya seperti itu ya, sampai berlepotan ya teman ya. Nah tentunya ini saya tidak tahu ya yang benar yang mana, dan kita ikuti aja alurnya sampai selesai. Nanti kasusnya ini akan sampai mana ya setelah Roy Suryo CS juga dilaporkan sudah naik ke penyidikan ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ada jalan keluarnya buat mereka ya, buat Pak Jokowi juga, buat Gibran juga yang sekarang tertuduh ya. Dan saya akan mengomentari sedikit ya, Pak Jokowi tadi saya lihat videonya itu kok seakan-akan ya, mohon maaf ya, Pak Jokowi kayak kurang sehat ya teman-teman. Saya lihat ini
kesehatannya kayaknya kurang ya, beda seperti dulu ya, kayaknya pucat gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kenapa-kenapa, mudah-mudahan sehat ya teman-teman. Walaupun bagaimanapun gitu ya, itu sudah memimpin kita selama beberapa periode. Kita tetap berdoa yang terbaik ya, jangan ada unsur kebencian kepada siapapun ya teman-teman ya. Dan tentunya ini jadi perhatian masyarakat juga yang menonton video tersebut, karena memang video tersebut sangat nampak sekali kelihatan bahwa Pak Jokowi ini mukanya pucat ya. Akan tetapi jika ketemu konten kreator yang jahil, itu digoreng-goreng teman-teman ya, itu katanya yang gudeg lah, yang inilah, yang itu benar teman-teman, benar. Jadi kalau saya sih ya sewajarnya saja ya, kita ini membuat sebuah konten atau narasi-narasi kita yang sesuai saja ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah kata dari saya, dan terima kasih banyak yang sudah mengikuti channel ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.